Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim Sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa rahimakum, ibu bapak hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Mukhlisin Jalan Anggrek yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Mukhlisin yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Haji Purnama Surya dan juga Mas Guti sebagai hostnya, tokoh masyarakat, para sesepuh, kaum muslimat, ibu-ibu sekalian, dan para remaja yang mudah-mudahan kita yang hadir senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang malam ini walaupun dengan suasana hujan rintik-rintik tapi tidak mengurangi semangat kita untuk bertolabul ilmi, untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, karena dengan ilmulah maka amalan-amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan hadirnya kita di sini menjadi wasilah kita untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan dengan niat dan ilmu kita. Shalawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin hadirat, ibu bapak yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini masih kita berbicara tentang bab niat, dan hadis ini diletakkan oleh penulis Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab niat. Karena niat adalah merupakan pokok di dalam melakukan amal ibadah. Sehingga bab ini, hadis ini diletakkan di bab niat di pertama setelah innamal a'malu binniyat. Hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Semua istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Ummul Mukminin. Karena semua istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik Khadijah, Aisyah, Sofia dan lain sebagainya, itu adalah ibunya orang-orang mukmin, termasuk ibu kita, ibunya orang-orang apa? Mukmin. Maka istri Rasulullah SAW itu disebut semuanya apa? Ummul Mukminin. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasul, yaghzu jaisyun al-Ka'bata. Bala tentara, sekelompok bala tentara, mereka menyerang Ka'bah. Dulu ada yang namanya kelompok rombongan bala tentaranya Abraham.
yang ingin menyerang Ka'bah. Maka di sini diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, yaghzu jaisyun al-Ka'bah. Sekelompok bala tentara menyerang Ka'bah. Fa idza kanu bi baida'a minal ardi. Maka mereka sampailah di daerah tempat yang namanya Baidah dari sebuah negeri. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Mereka ingin melenyapkan, dilenyapkan, maksudnya apa? Dilenyapkan mereka oleh Allah SWT yang dulu dan yang sekarang. Artinya apa? Semua orang di situ apa? Dihancurkan. Qalat, maka Aisyah pun bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim? Bagaimana mereka akan dilenyapkan orang-orangnya yang dulu dan apa? Yang sekarang, artinya apa? Yang ada di situ atau yang apa? Yang tidak ikut atau yang enggak yang ikut gitu. Dari gerombolan apa? Kelompok Jaish, sekelompok rombongan dari bala tentaranya Abraha. Wa fihim aswaquhum. Sementara di tengah-tengah mereka ada terjadi transaksi, orang-orang di situ berkumpul di satu tempat yang namanya pasar dan mereka tidak tahu apa-apa. Sementara Allah SWT turunkan azab. Waman laisa minhum, dan mereka tidak ikut rombongan apa? Jais tadi. Kemudian mereka mati. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Maka kata Rasulullah SAW, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, mereka dilenyapkan semuanya. Summa yub'atsuna ala niyatihim. Kemudian setelah itu mereka mati dan kemudian mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas niat mereka. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Jamaah sekalian, hadis ini ditulis oleh penulis Al-Imam Nawawi, riwayat hadis Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwasanya pernah terjadi satu kelompok bala tentara menyerang Ka'bah. Dan Ka'bah itu adalah sebuah bangunan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jaga Ka'bah tersebut dan Allah selamatkan mereka ya, dan Allah selamatkan juga orang-orang yang ada di Ka'bah dan Allah selamatkan bangunan Ka'bah dari kejahatan bala tentara tersebut. Dari sini kita tahu bahwa bagaimana Ka'bah itu adalah Baitullah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim bersama anaknya Nabi Ismail alaihi wassalam. Dan dalam sejarah disebutkan, bahkan ini juga dicatat oleh Ibnu Katsir, bahwa Ka'bah itu berada bukan pada masa Nabi Ibrahim saja, tapi di masa Nabi Adam pun Ka'bah sudah ada. Jadi Allah SWT apa? Mengadakan Ka'bah di bumi itu dari mulai Nabi Adam itu sudah ada. Karena banyak orang yang mengira kalau Ka'bah itu hanya di masa apa? Nabi Ibrahim. Padahal Ka'bah itu sudah ada apa? Sebelumnya. Nabi Ibrahim ini hanya memugar kembali, meninggikan kembali karena Ka'bah itu sudah hancur. Karena dimakan waktu dan berbagai macam, apalagi pernah terjadi banjir yang bandang di zaman Nabi Nuh. Sehingga bangunan itu apa? Hancur Ka'bah. Dengan sebab apa? Berbagai macam apa? Peristiwa. Apakah dengan kebanjiran ya, atau yang lain sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim bersama anaknya untuk membangun Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id. Dan ingatlah ketika Ibrahim yarfa'u Ibrahimul qawa'id. Yarfa itu adalah meninggikan. Meninggikan, memugar kembali al-qaid, dasar-dasar pondasi-pondasi Ka'bah yang bangunannya itu sudah hancur. Kemudian atas perintah Allah Subhanahu wa taala maka
Nabi Ibrahim diperintahkan untuk yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti, bangunan dari Baitullah Ka'bah, wa Ismail, dan juga Ismail. Selesai membangun, Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, terimalah apa yang kami lakukan ini. Innaka antas samiul alim. Karena sesungguhnya engkau wahai Allah as-samiul alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Jamaah sekalian, kalau kita lihat bagaimana sikap Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membangun Ka'bah, maka beliau bangun. Kemudian selesai membangun, beliau tetap minta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang dilakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Membangun Ka'bah itu ibadah. Bagi Nabi Ibrahim ibadah. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang menyuruhnya. Tapi tetap Nabi Ibrahim minta agar apa yang dilakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan kita pun ketika ibadah, maka tetap kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari ibadah yang kita lakukan yang begitu banyak, dan dari doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi ada doa yang Allah Subhanahu wa taala terima, sehingga ada ibadah yang Allah Subhanahu wa taala terima dengan sebab doa kita, dan itulah modal kita untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan lagi dalam sejarah tersebut, Baitullah Ka'bah yang merupakan kiblatnya umat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebelumnya berkiblat kepada Ka'bah, kepada Baitul Maqdis. Yaitu Baitul Maqdis itu pernah menjadi kiblat pertama umat Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menengadah mukanya ke langit, meminta agar kiblat itu dipindahkan ke Ka'bah Baitullah. Karena Nabi Muhammad SAW lebih senang untuk berkiblat kepada Ka'bah Baitullah sebagai kiblatnya nenek moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Kata Allah SWT, qad nara, sungguh kami telah melihat, hai Muhammad, taqalluba wajhika, bagaimana mukamu menengadah ke langit. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Kemudian kami palingkan kiblat yang kau suka dari Baitul Maqdis kepada Baitullah Ka'bah. Di samping itu juga orang-orang Yahudi juga mereka berkiblat kepada Baitul Maqdis, sehingga mereka menjadi sombong dan berbangga, lihat bagaimana pengikut Muhammad sama kiblatnya dengan kita. Dan Rasulullah SAW nggak suka, sehingga terjadilah keinginan Rasulullah untuk agar Allah pindahkan kiblatnya. Dan di dalam ibadah berarti di sini tidak boleh tasyabuh antara ibadahnya orang Yahudi dengan ibadahnya kaum muslimin. Kenapa? Karena kalau kiblatnya masih di Baitul Maqdis berarti sama gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala palingkan kepada Ka'bah Baitullah. Nah, disebutkan ketika turun ayat ini, para sahabat pun mereka sedang melaksanakan sholat yang 4 rakaat. Ada yang mengatakan zuhur atau asar. Pada saat 2 rakaat, mereka yang tadinya berkiblat kepada Ka'bah kepada Baitul Maqdis, kemudian mereka rubah kiblatnya ke Ka'bah Baitullah. Maka masjid ini disebut dengan apa? Masjid Qiblatain. Satu masjid yang dimana para sahabat pernah sholat dengan menghadap 2 kiblat. Pertama Baitul Maqdis, kemudian mereka berubah menjadi ke Baitullah Ka'bah. Nah, Ka'bah ini Raja Abraham ingin menyerang. Jadi Abraham itu dari daerah Yaman. Mereka ingin menyerang dan ingin menghancurkan Ka'bah dengan membawa bala tentara yang besar, dan bala tentara yang depan itu, di depannya itu pasukan gajah yang gede-gede. Jadi di depan pasukan tersebut gajah yang besar-besar, ingin menghancurkan Ka'bah Baitullah. Namun ketika ingin dekat ke Ka'bah Baitullah, ingin dekat saja, maka tiba-tiba al-fil, gajah tersebut tiba-tiba berhenti
nggak mau melanjutkan jalannya pada saat mau mendekati Ka'bah Baitullah, dan nggak mau untuk maju. Sehingga pasukan ini pun yanharuna, memaksa gajah untuk bisa maju untuk menuju ke Ka'bah. Sehingga gajah tersebut dipukul, disiksa agar bisa maju. Maka akhirnya tetap gajah tersebut nggak mau juga maju. Akhirnya pasukan ini pun berpaling untuk kembali lagi ke Yaman dan buru-buru ke sana. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah SAW pun menceritakan tentang hadis ini, juga menceritakan tentang bagaimana pasukan perang Hudaybiyah, di mana pasukan perang Hudaybiyah itu ada namanya pasukan ontaknya, ya, nggak mau berjalan dan nggak mau menuju ke depan. Maka kata para sahabat, ini kenapa nih ontak nggak mau berjalan nih? Bahkan ontak tersebut berhenti duduk di situ, nggak ada sebabnya. Maka kata Rasulullah SAW, semua itu Allah Subhanahu Wa Taala yang menggerakkannya. Jadi semua itu Allah yang mengaturnya. Kemudian jamaah sekalian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan bahwa ketika binatang ini nggak mau untuk melakukan apa yang diinginkan oleh yang membawa binatang tersebut, maka Rasulullah jangan sampai orang menyiksa binatang tersebut. Bisa jadi binatang tersebut nggak mau, kenapa? Ada sesuatu hal, mungkin lapar atau mungkin macam-macam lah gitu. Jadi jangan disiksa binatang tersebut. Kenapa? Li'anna zulma la yanbaghi. Karena kezoliman, berbuat zolim, melakukan kejahatan kepada binatang, itu nggak bagus. Artinya kepada binatang saja kita tidak boleh menyiksa, apalagi kepada manusia. Jadi ini mengajarkan, Islam itu mengajarkan bagaimana kita bukan hanya sekedar punya peri kemanusiaan, tapi juga harus punya peri kebinatangan atau kehewanan nih. Artinya Islam itu mengajarkan kepada kita bahwa kita bukan hanya memiliki peri kemanusiaan, di mana kita harus sesama manusia harus saling menolong, tidak boleh kita menzolimi mereka, tidak boleh kita menyakiti mereka walaupun dengan mulut kita, apalagi dengan tangan kita nggak boleh, mulut kita juga nggak boleh gitu. Begitu juga dengan al-bahaim, dengan binatang, nggak boleh kita sakiti binatang gitu. Berarti kita tidak boleh juga kita juga harus memiliki peri kebinatangan, peri kemanusiaan. Ini ajarkan Islam. Kemudian di dalam masalah ini, di dalam masalah di mana Rasulullah SAW menceritakan bagaimana rombongan bala tentara gajah, maka Rasulullah mengatakan, ma khala'atil qaswa wa ma dzaka laha bi khuluqin. Jadi tidaklah gajah itu berhenti kecuali Allah Subhanahu wa taala, walakin habasaha habisul fil. Akan tapi yang memberhentikan gajah tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala, Rabbul fil, yang memiliki gajah. Rabbul Ka'bah. Jadi Ka'bah itu siapa yang punya? Allah Subhanahu wa taala. Rabbul Ka'bah itu Allah Subhanahu wa taala. Karena Ka'bah itu Rabbul Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala Rabbul Ka'bah yang memiliki Ka'bah, maka ketika gajah itu ingin menghancurkannya, maka Allah Subhanahu wa taala yang menahannya, gajah tersebut. Jamaah sekalian, nah dari sini setelah itu mereka pun rombongan Raja Abraham tetap mereka memaksakan bagaimana gajah untuk bisa menghancurkan. Kenapa? Gajah itu gede-gede. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun turunkan yang namanya arsalallahu alaihim tayran ababil. Allah turunkan pasukan burung ababil. Burung ababil ini bukan namanya burung ababil. Kan kalau kita ada yang namanya burung kakak tua, ada lagi burung cendrawasih, ada lagi namanya burung dara. Ini ababil itu bukan nama burung. Ababil itu maksudnya adalah al-jama'at al-katsirah minat tuyur. Jadi
kelompok yang banyak dari kalangan burung. Saya nggak tahu namanya burung itu apa. Pokoknya kelompok yang banyak dari nama kelompok apa? Burung yang begitu banyak. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlir wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjilin faj'alahum ka'asfin ma'kul. Alam tara. Begitu indahnya ayat ini. Ayat ini ditutup dengan setiap baitnya itu ditutup dengan huruf lam. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah melakukan sesuatu, Rabb kalian melakukan sesuatu terhadap tentara bergajah. Rombongan Abraham, rombongan tentara, walaupun di situ ada juga kuda, tapi dia juga membawa ontak-ontak yang besar, pasukan ontak yang besar yang ada di depan barisan. Ontaknya nggak kecil, bukan ontak, gajah. Jadi gajahnya itu nggak kecil, besar. Mungkin kalah gajah yang ada di Lampung itu ya, gede. Fa arsala alaihim tayran ababil. Kemudian Allah turunkan tayran ababil, yaitu burung yang begitu banyak jumlahnya. Jadi kata-kata ababil itu bukan nama burung. Jadi kalau kita cari nanti di Mekah, kalau kita pergi haji ke Mekah, yang gimana sih yang namanya burung ababil? Nggak ada. Karena ababil itu bukan nama burung, bukan nama apa jenis burung, tapi dia nama apa? Allah SWT jelaskan al-ababil al-jama'at al-katsirah. Jadi ababil itu adalah kelompok besar. Jadi bagaimana jumlah yang sangat besar dari burung-burung tersebut. Dan setiap burung tersebut yahmilu hajaran. Itu membawa batu dari api neraka. Tarmihim bihijaratin min sijil. Kemudian burung tersebut melemparkannya ke pasukan tentara bergajah. Walaupun di situ ada orang yang nggak ikut menghancurkan, tapi tetap kalau ada orang di situ tetap mereka kena juga dengan dengan batu tersebut. Kalau orang yang dekat situ, makanya disebutkan dalam hadis, kalau ada orang yang suka berbuat maksiat, kita jangan dekat situ, jangan nimbrung di situ. Jangan nimbrung di situ. Kalau ada orang berbuat maksiat. Kenapa? Karena kalau turun azab Allah Subhanahu wa taala, yang kena bukan hanya orang yang berbuat maksiat saja, tapi orang yang nimbrung di situ pun kena. Tahu gak nimbrung? Nimbrung ini di dalam bahasa Indonesia kalau kita lihat di kamus nggak ada nih nimbrung. Apa nimbrung itu? Ikut ngumpul gitu ya. Ikut Ikut ngumpul. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah riwayat, di mana kata Rasulullah, wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan takutlah kalian dengan satu fitnah. Kata-kata fitnah di sini bukan tuduhan. Jadi fitnah di sini bukan kayak bahasa kita ya. Bahasa kita fitnah itu apa artinya? Nuduh kan itu. Ini fitnah aja, itu nuduh aja, bukan. Kata-kata fitnah di dalam ayat Al-Qur'an banyak artinya. Kadang fitnah itu bisa menjadi arti al-imtihan, ujian. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak-anak kalian dan harta kalian itu menjadi fitnah. Maksudnya menjadi apa? Ujian. Kadang fitnah itu juga bisa menjadi asyirku wal kufru, kesyirikan dan kekufuran. Sebagaimana Allah SWT juga menyebutkan, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Atau ayat lain mengatakan al-fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat, lebih besar daripada pembunuhan. Maksudnya fitnah di sini apa? Kekufuran, kesyirikan itu dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Cuman walaupun bahasa kita fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan.
Nah, fitnah di sini kalau orang pahami apa? Kebanyakan apa? Tuduhan. Menuduh gitu ya. Padahal kata-kata fitnah itu apa? Dalam ayat ini al-fitnatu asyaddu minal qatl, al-fitnatu akbaru minal qatl. Jadi fitnah itu asyirku wal kufru, kesyirikan, kekufuran itu lebih besar dosanya, lebih dahsyat dosanya dari apa? Pembunuhan. Jadi yang kedua, fitnah itu berarti asyirku wal kufru. Bisa juga fitnah itu berarti azab, siksa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Di mana Allah SWT mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan takutlah kalian kepada satu fitnah, maksudnya apa? Takutlah kalian kepada satu azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Tidaklah adab itu turun Allah khususkan kepada hanya orang-orang yang berbuat zalim saja. Artinya semua terkena dengan adab tersebut. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab, sangat dahsyat, sangat berat azabnya, siksanya. Nah, jangan sekalian, ketika burung itu mereka apa? Menghancurkan orang-orang yang ada di situ dengan batu-batu yang mereka apa? Yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari apa? Sijil, neraka sijil, kan panas tuh. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kemudian Allah jadikan mereka seperti daun yang dimakan ulat. Daun yang dimakan ulat itu apa? Lama-lama bolong, lama-lama habis daun itu. Ini menandakan apa? Betapa Allah SWT turunkan azab kepada mereka karena mereka ini menghancurkan Ka'bah yang merupakan kiblat. Jamaah sekalian, karena Ka'bah itu dimuliakan oleh Allah SWT. Nah, dari sini jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kan saat itu ada orang-orang yang nggak ngikut-ngikut di apa? Untuk menghancurkan Ka'bah, mereka apa? Penduduk situ nggak ngikut. Tapi dia terkena dengan api yang dilempar oleh burung sehingga mereka pun mati. Mati. Lalu bagaimana nih orang tersebut? Maka kata Rasulullah SAW, "Summa yub'atsuna yaumal qiyamati ala niyatihim." Kemudian nanti di akhirat mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat di atas niat mereka. Jadi yang mati, yang nggak ikut-ikutan, walaupun mereka mati disebabkan kena batu yang dari sijil yang dilempar oleh burung ababil, dia mati karena niat mereka bukan untuk apa? Menghancurkan Ka'bah, tapi dia terkena dampak saja. Maka dia apa? Nggak masuk dalam golongan dia gitu. Nggak masuk kepada Allah. Artinya apa? Allah selamatkan nanti di hari kiamat. Nah, dari sini juga begitu jamaah sekalian yang saya sebutkan tadi, bahwa ketika turun azab Allah Subhanahu wa taala, maka yang terkena turun azab bukan hanya orang-orang yang melakukan kemungkaran, orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat, tapi orang-orang yang membiarkan orang berbuat maksiat, orang yang berbuat kemungkaran pun akan terkena dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Atau orang-orang yang dekat dengan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa pun, perbuatan kemungkaran pun juga dia akan terkena dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian dengan satu azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang tidaklah azab itu diturunkan khusus untuk orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Tapi siapapun yang ada di situ akan terkena dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini jamaah sekalian, berarti kita tidak boleh membiarkan kemungkaran. Berarti kita tidak boleh membiarkan maksiat.
merajalela di tengah-tengah kita dan di sekeliling kita. Kenapa? Karena kalau turun azab Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut, siapapun yang ada di situ akan terkena. Walaupun dia nggak melakukan azab tersebut, nggak melakukan dosa tersebut, walaupun dia tidak melakukan maksiat. Saya sering katakan, dalam hal ini Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis, di mana hadis tersebut, di mana orang saat sedang naik kapal. Kapal ini punya 2 lantai, ada yang lantai atas, ada yang lantai bawah. Namun kapal ini kehabisan air. Kalaupun mau ngambil air yang ada di bawah, dia harus naik ke atas. Sehingga untuk mudahnya maka orang-orang yang ada di lantai bawah biar bisa minum air, maka dia bolongin air kapal tersebut agar bisa minum dari air laut tersebut. Lama-lama ini kapal akan kram, karam ya. Kalau kram tulangnya ya. Jadi karam. Kenapa? Karena air masuk ke dalam kapal. Namun ada orang di sekitar tersebut membiarkan, biarin aja dia di urusan dia gitu. Nah, ketika karam oleh kapal, bukan hanya yang terkena orang yang bolongin kapal di bawah, tapi semua yang ada di kapal pun akan terkena dengan karamnya kapal. Itu yang diumpamakan oleh Rasulullah SAW. Kalau orang membiarkan maksiat, itu kan bolongin kapal kan dosa kan? Jadi itulah Rasulullah SAW memberikan sebuah tamthil, perumpamaan ketika orang membiarkan orang lain berbuat maksiat, maka ketika turun azab Allah SWT semuanya akan terkena. Kalau saya sering memberikan tamsil begini, ada sebuah kali ini bersih, musim hujan, tapi ada orang yang nggak mau ikut aturan. Orang ini kalau mau buang sampah di kali atau di solokan lah gitu. Nah, orang-orang di sekitar situ membiarkan orang ini membuang sampah di kali atau di solokan. Kemudian terjadilah hujan yang begitu dahsyat. Akhirnya air pun mampet. Gara-gara Orang buang sampah di kali atau di got dengan sembarangan. Terjadilah kebanjiran. Kira-kira yang terkena kebanjiran, apakah orang yang membuang sampah di situ saja yang terkena, atau semua orang yang di sekeliling kali tersebut atau di sekeliling got tersebut yang kena kebanjirannya? Semuanya. Begitulah azab Allah SWT. Bukan hanya yang terkena orang yang berbuat maksiat, berbuat kemungkaran, tapi orang-orang yang membiarkan kemaksiatan dan kemungkaran pun akan terkena dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Atau orang-orang yang dia juga nggak suka dan dia tidak berdaya untuk melarang orang tersebut, karena orang tersebut mungkin galakan dia gitu kan. Ketika orang buang sampah mau dilarang, galakan dia gitu pokoknya. Tapi dia nggak suka hatinya. Dia tidak suka hatinya. Maka Allah SWT melihat niatnya, hatinya gitu. Kenapa? Karena dia mau larang itu nggak berdaya. Gitu. Nah begitu juga di dalam hadis ini menjelaskan bahwa hadzal hadis ibrah. Jadi dalam hadis ini ada satu pelajaran, kata syarah hadis ini disebut, barang siapa yang bersekutu di dalam melakukan perbuatan batil, perbuatan kemungkaran, bersekutu itu artinya ikut-ikutan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan iqab, azab. Padahal di situ juga ada orang yang soleh, yang baik. Ada orang yang beribadah, ya. Maka waqa'at, terjadilah adab Allah SWT ta'ummus solihu wat thalih. Maka adab ini akan umum, siapa saja akan terkena. Yang lagi ibadah akan kena, yang lagi berzikir kena gitu. Yang lagi sholat kena, umum gitu. Begitulah adab Allah. Namun kalau mereka mati umpamanya, bagaimana di antara mereka ada yang meninggal ya Rasulullah gitu. Maka kata Rasulullah, yub'atsuna yaumal qiyamah ala niyatihim.
Mereka akan dibangkitkan nanti di hari kiamat sesuai dengan niat dia waktu masih hidup. Kan niat dia nggak ikut-ikutan maksiat, nggak ikut-ikutan perbuatan apa, kemungkaran, nggak ikut-ikutan perbuatan dosa. Dan dia juga sebetulnya ingin melarangnya, tapi karena dia tidak punya daya, kekuatan, maka paling tidak hatinya yang bermain, benci terhadap perbuatan tersebut. Maka di sini juga jamaah sekalian, kalau ada perbuatan maksiat, kalau kita nggak mampu nih untuk mencegahnya, minimal hati. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam tastati fa bilisanihi wa illam tastati fa biqalbihi fa hadza adhaful iman. Kata Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang di antara kalian melihat satu kemungkaran, di antara kalian melihat satu maksiat, apakah itu di situ ada kelompok orang lagi main judi, ada kelompok orang lagi mabok-mabokan pokoknya, itu kan maksiat. Fal yughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dirubah dengan tangannya. Bayangkan di sini Rasulullah SAW menyebutkan yughayyirhu, maka hendaklah dirubah dengan tangannya, bukan hendaklah kalian larang, tapi hendaklah dirubah dengan tangannya. Kenapa? Kalau dilarang, kata para ulama menjelaskan tentang hadis man ra'a minkum munkaran, kalau dilarang di tempat ini, dia akan pindah ke tempat lain. Kita dilarang di sini main judi nih, tempat lain aja nih. Kenapa? Karena cuma dilarang doang. Tapi kalau fal yughayyirhu, dirubah. Yang tadinya dia main judi nggak jadi, yang tadinya dia mabuk nggak mabuk. Kenapa? Karena dirubah perbuatannya agar dia mau bertobat. Yang main judi nggak begitu juga. Jadi bukan dia dilarang, tapi dirubah. Kenapa? Kalau dirubah, maka kapanpun dimanapun dia tidak akan melakukannya lagi. Kenapa? Udah dirubah perbuatannya, diberikan kesadaran untuk tidak melakukan itu. Bayangkan, itu hadis luar biasa disebutkan. Maka Rasulullah mengatakan, man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat di antara kalian satu kemungkaran, fal yughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Dengan tangannya. Kalau kita dengan tangannya, ada orang kelompok nih masuk ya, dengan tangannya, dengan tangan kita kira-kira gimana? Ente apaan sih di sini? Pangkat ente apa ini dengan tangan apa? Maka kata para ulama, kalau gitu dengan tangan itu sini yang punya wewenang, kekuasaan, yang punya otoritas. Kalau itu tingkatnya tingkat RT, ya RT-nya deh gitu, yang larangnya. Kalau tingkat RW mungkin lebih banyak lagi, ya RW-nya deh gitu. Kalau kita, ente apa nih? Ente RT bukan, RW bukan, berani ngelarang aneh kan gitu biasanya. Ya udah, biar dia dengan itu. Kecuali kalau kita berani. Karena kita ditakutin, karena kita mungkin jawara itu. Wah, Anda takut kenapa? Dia tuh. Kita kalau bikin apa macam-macam di sini, dia akan apa? Tampol kita, ya udah. Boleh itu. Kenapa? Karena kita punya kekuatan tangan. Kalau nggak bisa juga, Pak Ilham Tastati, kalau nggak mampu juga, Fabilisa nih, dengan mulut, dengan lidah kita, nasihat. Kita kasih tahu, ya. Kita berikan advice, nasihat, mau izoh, ya. Nggak mempan juga. Fa illam tastati fa biqalbih, dengan hati kita. Ya. Artinya kita benci perbuatan dosa tersebut, kita benci perbuatan maksiat tersebut, kita benci perbuatan munkar. Jadi jangan sampai kita diam, minimal dengan hati kita. Kenapa? Karena nanti kalau turun adab Allah Subhanahu wa taala, sementara kita diam aja, biasa-biasa aja ketika terjadi kemungkaran, maka hati-hati. Yub'atsuna yaumal qiyamah ala niyatihim. Nanti Allah akan bangkitkan di hari kiamat tergantung bagaimana niat kita saat waktu hidup melihat kemungkaran. Apakah kita demen sama kemungkaran tersebut, atau kita turut andil ikut, atau kita benci, atau kita larang gitu. Tergantung bagaimana saat sikap kita melihat kemungkaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian pada satu adab yang
tidaklah Allah Subhanahu wa taala timpakan, turunkan azab tersebut khusus untuk orang-orang yang melakukannya saja. Semuanya akan terkena. Berarti di sini jamaah sekalian rahimakumullah, jangan kita biarkan kemungkaran di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan kita membiarkan kemungkaran di sekeliling kita. Kenapa? Jangan sampai ada istilah prinsip, ya ini itu urusan dia, buat apa? Kemungkaran, yang penting kan saya nggak berbuat dosa sama dia. Nggak begitu. Kalau kemungkarannya dilakukan dan azabnya turun dan kita juga kena, maka kita harus punya apa? Andil untuk melarangnya. Jadi jangan sampai ada istilah, ya deh itu kan urusan dia, yang dosa dia, yang nanggung dia nanti di akhirat, yang melakukan juga dia. Iya, tapi ketika turun azab Allah Subhanahu wa taala, kita pun akan kena. Kenapa? Karena kita mendiamkan orang untuk berbuat maksiat, berbuat dosa. Udah Isya ya? Belum. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi ini termasuk bagian dari bab innamal a'malu binniyat. Ya. Sesungguhnya amal itu disertai dengan niat. Dan seseorang itu wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kita masuk kepada hadis yang dulu ya. Sesungguhnya bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan. Artinya ketika ada kemungkaran kita benci kalau kita nggak mampu untuk merubahnya. Apakah dengan tangan kita atau dengan mulut kita nggak mampu. Minimal benci. Jangan sampai ada kemungkaran. Ada orang lagi mabok di situ, kita mampir di situ. Mampir, ya udah ente, oh itu teman aneh itu lagi apa? Lagi mabok, udah aneh mau mampir dulu sebentar dah. Akhirnya kita diajak deh. Pas diajak apa? Udah nggak usah banyak-banyak, nggak usah segelas lodong deh. Seloki aja. Tahu nggak segelas lodong, Pak? Segelas lodong tuh segelas gede itu. Seloki aja yang dikit deh. Ente ame temen nggak aneh banget gitu ya. Nggak punya saham banget gitu ya. Nggak fair banget sama temen gitu. Nah. Akhirnya kita apa? Kena temen. Udah deh, aneh cobain dikit deh. Akhirnya sedikit lagi, akhirnya sama mabuk juga. Berarti ya sama-sama gitu. Maka di sini jamaah sekalian, kita tinggalkan. Minimal kalau kita lewat situ jangan apa? Jangan sampai kita apa? Ikut duduk di situ. Senang melihat orang seperti itu, jangan. Ada rasa kebencian di dalam perbuatan dosa. Karena ketika turun azab Allah dan ada rasa benci, maka nanti di hari kiamat kita nggak masuk dalam golongan mereka. Kita tidak masuk dalam apa? Kelompok mereka. Kenapa? Karena saya nggak ikut dia dan saya juga benci terhadap perbuatan maksiat kita. Maksiat apa? Tersebut gitu. Wallahu shawab, ini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah alhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.